Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gali Ramadan dari kelas HPI 5B dengan NIM 12030600075. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai bubot atau pemberontakan dalam perspektif hukum pidana Islam. Baik, langsung saja. Bubot berasal dari bahasa Arab yang artinya bagyo, yang mana memiliki arti yang sama dengan kata dolama, yaitu berlaku zolim atau menindas. Pendapat lain juga ada yang menyebutkan bahwa pengertian bugot itu adalah menginginkan sesuatu. Apabila dilihat dari dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia atau dalam KBBI, dijelaskan pemberontakan adalah proses, cara, perbuatan memberontak, penentangan terhadap kekuasaan yang sah, dan pelaku yang melakukan tindakan tersebut disebut pemberontak. Nah, lalu ulama juga banyak yang mendefinisikan pengertian bugot itu sendiri. Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa bugot itu adalah keluar dari ketaatan imam kepala negara dengan cara menolak hak dan kewajibannya. Lalu adapun unsur-unsur pemberontakan ataupun unsur-unsur bugot. Yang pertama ada pembangkangan terhadap kepala negara. Lalu pembangkangan dilakukan dengan kekuatan, dan yang terakhir adanya niat melawan hukum. Lalu dasar hukum. Para ulama sepakat bahwasannya dalil yang dijadikan dasar tentang larangan pemberontakan atau bugot itu sendiri terdapat pada surat Quran surat Al-Hujurat ayat 9, dan para ulama juga mengatakan bahwa tindakan bugot adalah haram dan sanksinya adalah hukuman mati. Hukuman bagi tindakan bugot yang telah disebutkan dalam Al-Quran telah ditakkid oleh hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis tersebut berbunyi, siapa yang memberikan persetujuan dan kesetiaannya kepada imam atau penguasa negara, maka taatilah dia sebisa mungkin. Lalu kalau datang orang lain mempersekatakan kekuasaan imam, maka potonglah leher orang tersebut. Nah, dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang mendatangimu sedang urusan berada di tangan mereka atau di tangan pemimpin, dan mereka ingin merusak kekuasaanmu serta akan memporak-porakkan jamaah, maka bunuhlah itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam menindak perbuatan bugot atau perbuatan pemberontakan sangat keras dan tegas, karena jika tidak demikian maka akan terjadi kekacauan di mana-mana yang mengganggu kestabilan negara, sehingga akan terjadi tindak kejahatan lainnya yang akan membuat masyarakat tidak akan merasakan ketentraman dan kenyamanan dikarenakan perbuatan tersebut. Karena yang mana dari perbuatan pemberontakan tersebut akan terjadi kekacauan di mana-mana, ataupun bisa saja warga sipil atau warga yang tidak tahu apa-apa menjadi korban atas pemberontakan tersebut. Nah, maka dari itu suatu keharusan bagi ajaran Islam untuk menindak keras terhadap pelaku bugot karena konsekuensi dari perbuatan tersebut. Nah, dalam kaidah fikih dipaparkan bahwa menghindari kerusakan adalah lebih baik daripada mencari kebaikan. Dari kaidah inilah mayoritas ulama berpandangan bahwasannya tindakan bugot itu tidak dibolehkan, bahkan diharamkan. Hal ini dikarenakan dampak dari perbuatan bugot itu sendiri mengakibatkan kerusakan baik dari segi pribadi maupun fasilitas umum. Selain itu, dari perbuatan bugot juga bisa berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan dari kedua belah pihak. Bahkan rakyat yang tidak tahu menau pun bisa saja menjadi korban pemberontakan tersebut. Nah, maka dari itu bugot merupakan tindakan yang sangat dilarang keras dalam ajaran Islam karena dapat membuat kekacauan negara dan membuat suasana tidak nyaman dan
hilangnya rasa tentram. Jadi intinya buat itu sangat dilarang gitu ya, kalau bisa dicegah lah. Baik, mungkin itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.